Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Surya Winata dari kelas SIB 6J dari Universitas Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berjudul Strategi Optimalisasi Operasional Rantai Pasok. Dalam presentasi ini, saya akan menghubungkan manajemen operasional, manajemen rantai pasok, manajemen proyek, manajemen operasional, serta mengevaluasi kinerja operasional. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Baik, kita langsung lanjut saja. Baik, di tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini adalah memahami bagaimana manajemen operasi mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa memiliki nilai tambah. Selain itu, saya juga akan menjelaskan hubungan manajemen operasi dengan rantai pasok, karena proses produksi tidak hanya bergantung pada kegiatan di dalam perusahaan, tetapi juga pada pemasok, distribusi, informasi, dan pelanggan. Materi yang saya integrasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama membahas mengantar manajemen operasi dan rantai pasok. Lalu yang kedua, membahas konsep dasar peran dan strategi manajemen operasi. Lalu yang ketiga, membahas manajemen proyek operasional sebagai alat perbaikan. Yang keempat, evaluasi kinerja operasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana perusahaan menjalankan operasional secara lebih efektif dan berkelanjutan. Lanjut lagi, gambaran umum materi utama. Pada slide ini menunjukkan alur besar suatu pembahasan. Yang pertama, perusahaan menjalankan manajemen operasi untuk mengubah input manajemen output. Kedua, rantai pasok menghubungkan pemasok, produksi, distribusi, sampai pelanggan. Apabila ada masalah pada proses tersebut, perusahaan memerlukan manajemen proyek operasional untuk membuat perbaikan yang lebih terstruktur. Setelah perbaikan yang dilakukan, perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja untuk mengukur hasilnya. Jadi, alurnya adalah operasi dan rantai pasok menjadi fondasi, proyek menjadi alat perbaikan, dan evaluasi menjadi alat pengukur hasil. Hasil akhirnya adalah peningkatan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Kita lanjut lagi. Konsep dasar manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses mengelola sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa melalui proses transformasi. Proses ini dimulai dari input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan informasi. Input tersebut kemudian masuk ke proses produksi, pengolahan, atau pelayanan. Setelah itu, perusahaan menghasilkan output berupa produk, jasa, nilai tambah, dan kepuasan pelanggan. Contohnya, pada usaha makanan, bahan baku seperti tepung, telur, minyak diolah menggunakan tenaga kerja serta peralatan produksi hingga menjadi makanan siap jual. Tujuannya Tujuan akhir ya, bukan hanya menghasilkan produk, tetapi memastikan proses perjalanan efisien, berkualitas, cepat, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Lanjut lagi, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok itu adalah pengolahan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan. Dalam proses ini, supplier menyediakan komponen atau bahan baku, pabrik mengolahnya menjadi produk, distributor menyalurkan produk, lalu pelanggan menjadi pengguna akhir. Selain aliran barang, informasi juga sangat penting. Contoh, informasi permintaan pelanggan, jumlah persediaan, jadwal produksi, dan estimasi pengiriman. Jika rantai pasok dikelola dengan baik, produk dapat tersedia tepat waktu, biaya lebih terkendali, pemborosan berkurang, dan pelanggan lebih puas.
Hubungan manajemen operasi dan rantai pasok. Manajemen operasi dan manajemen rantai pasok saling berkaitan. Manajemen operasi lebih fokus pada pengelolaan proses internal seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan proses produksi. Sedangkan manajemen rantai pasok fokus mengatur aliran material, informasi, dan keuangan dari supplier sampai pelanggan. Contohnya, walaupun perusahaan mempunyai mesin yang baik dan tenaga kerja yang cukup, proses produksi tetap terganggu apabila bahan baku dari supplier terlambat datang. Karena itu, operasi dan rantai pasok perlu berjalan selaras agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Lanjut lagi, ya. Dari pengolahan operasi menuju optimalisasi kerja. Setelah operasi dan rantai pasok berjalan, perusahaan tetap harus melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Disinilah manajemen proyek operasional diperlukan. Manajemen proyek itu membantu perusahaan menjalankan perubahan dengan lebih jelas, mulai dari menentukan masalah, menetapkan target, membagi tanggung jawab, sampai melakukan monitoring. Misalnya, perusahaan ingin mengurangi keterlambatan bahan baku, mempercepat proses produksi, atau memperbaiki sistem persediaan. Semua itu dapat dijalankan melalui proyek perbaikan operasional. Setelah proyek dilakukan, hasilnya perlu dievaluasi melalui indikator kinerja. Jadi, operasi dan rantai pasok menjadi dasar. Proyek menjadi penggerak perbaikan dan evaluasi menjadi pengukur keberhasilan. Terus lagi, slide ini merupakan dari pembahasan integrasi materi. Manajemen operasional itu mengubah input menjadi output yang bernilai. Rantai pasok memastikan barang, informasi, dan sumber daya dapat mengalir dari supplier sampai pelanggan. Saat muncul masalah, manajemen proyek operasional digunakan untuk melakukan perbaikan secara sistematis. Setelah itu, evaluasi kinerja digunakan untuk melihat apakah perbaikan tersebut berhasil meningkatkan proses perusahaan. Jadi, alurnya, operasi menjalankan proses, rantai pasok menghubungkan proses, proyek memperbaiki masalah, dan evaluasi mengukur hasilnya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keunggulan operasional rantai pasok. Baik, di sini ada studi kasus. Studi kasus yang saya gunakan adalah gangguan pasokan komponen Toyota pada tahun 2021. Ya, pada saat itu Toyota harus menyesuaikan rencana produksi global karena terjadi gangguan pasokan komponen dari pemasok di Asia Tenggara, serta keterbatasannya semikonduktor. Operas eee, operasi beberapa pemasok terdampak pandemi COVID-19, sehingga ketersediaan komponen menjadi terbatas. Dampaknya, Toyota perlu mengurangi volume produksi dan beberapa jalur produksi dihentikan sementara. Berdasarkan dari data pada kasus ini, penyesuaian produksi mempengaruhi sekitar 70.000 unit pada September dan sekitar 330.000 unit pada Oktober 2021. Proyeksi produksi tahunan juga turun dari 9,3 menjadi 9 juta unit. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan pada pemasok dapat langsung mempengaruhi produksi, distribusi, ketersediaan produk, dan waktu tunggu pelanggan. Ya, analisis kasus. Jika dianalisis berdasarkan materi yang telah dibahas, akar masalah adalah gangguan operasi pemasok akibat pandemi dan keterbatasannya semikonduktor. Dari sisi operasi rutin, Toyota harus menyesuaikan produksi karena komponen tidak tersedia sesuai rencana. Dari rantai pasok, gangguan pada pemasok di Asia Tenggara terdampak langsung pada aliran komponen menuju pabrik Toyota. Lalu, dari sisi manajemen proyek, Toyota perlu menjelaskan proyek mitigasi resiko, misalnya memperkuat pemasok alternatif, memetakan komponen kritis, dan mempercepat pemulihan pemasok. Dari sisi evaluasi, perusahaan perlu mengukur ketersediaan komponen, ketepatan pengiriman pemasok, jumlah produksi, lead time, dan waktu pemulihan gangguan.
Kesimpulannya, ketahanan rantai pasok sangat penting agar proses produksi tetap berjalan saat terjadinya gangguan global. Rekomendasi solusi berdasarkan analisis tersebut terdapat 5 rekomendasi solusi. Yang pertama, melakukan pemetaan komponen kritis dan risiko pemasok. Tujuannya agar perusahaan mengetahui komponen mana yang paling penting dan pemasok mana yang memiliki resiko. Yang kedua, menggunakan supplier scorecard untuk menilai pemasok berdasarkan indikator seperti ketepatan pengiriman, kualitas, kapasitas, serta kepatuhan. Yang ketiga, menerapkan CPFR dan data real time agar informasi permintaan, produksi, dan persediaan dapat disinkronkan dengan pemasok. Keempat, melakukan perbaikan berkala melalui SOP, audit ulang, coaching, dan kontrak layanan yang lebih jelas. Yang kelima, evaluasi hasil dengan membandingkan KPI sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan. Dengan solusi tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengurangi resiko keterlambatan pasok dan menjaga proses produksi yang lebih stabil. Kita lanjut. Baik, di sini ada sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Dan saya akan mempersilahkan audiens pertama untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Sauban, silahkan bertanya. Permisi, perkenalkan saya Sauban Rahmat. Di sini saya ingin bertanya, menurut Anda lebih baik memilih pemasok dengan harga murah atau pemasok yang harganya lebih stabil? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pemasok yang stabil itu lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Harga murah memang bisa menekan biaya pembelian, tetapi apabila pemasok sering terlambat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan komponen, perusahaan dapat eee, perusahaan dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Kerugian tersebut berupa produksi berhenti, waktu tunggu pelanggan yang meningkat, biaya persediaan, keterlambatan, dan kepuasan pelanggan menurun. Karena itu, perusahaan sebaiknya memilih pemasok berdasarkan total kinerja, bukan hanya harga yang paling murah. Apakah sudah terjawab, Sauwam? Oke, sudah sangat terjawab jawabannya. Baik, Arifah bisa bertanya. Oke, izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifa Safanabila. Saya ingin bertanya, menurut Anda indikator apa yang paling penting untuk menilai kinerja pemasok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya ya, indikator yang paling penting itu adalah ketepatan waktu pengiriman dan ketersediaan komponen. Alasannya, keterlambatan komponen dapat langsung menghentikan atau mengurangi produksi, seperti yang terjadi pada kasus Toyota yang saya jelaskan. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbang kualitas, kapasitas, pemasok, komunikasi, serta kemampuan pemasok menghadapi risiko. Jadi, penilaian pemasok tidak boleh hanya berdasarkan satu indikator saja. Apakah sudah terjawab, Arifah? Sudah, dan sangat jelas juga jawaban dari kamu, Sur. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, kita lanjut. Oh ya, sebelum itu terima kasih ya kepada kedua audiens atas pertanyaan dari diskusi ini. Dapat dilihat bahwa kestabilan pemasok dan evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok. Nah, di kesimpulan ini, terdapat 5 poin utama. Yang pertama, manajemen operasi mengubah input menjadi output
yang bernilai melalui proses transformasi. Lalu yang kedua, rantai pasok menghubungi supplier, produksi, distribusi, hingga pelanggan. Yang ketiga, manajemen proyek membantu perusahaan melakukan perbaikan operasional secara terstruktur. Yang keempat, evaluasi kinerja membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Yang kelima, integrasi seluruh materi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Intinya, operasi yang baik perlu dikendalikan, diukur, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Baik, referensi yang digunakan dalam presentasi ini berasal dari bahan ajar perkuliahan, buku manajemen operasi, buku manajemen rantai pasok, pedoman manajemen proyek, serta sumber resmi Toyota terkait kasus yang dibahas. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan konsep dan menganalisis kasus yang ada. Baik, penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi optimalisasi kinerja operasional rantai pasok. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mendengar dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.